Dari pernyataan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo yang mengapresiasi Presiden Prabowo kunjungannya ke Rumah Sakit Polri untuk melihat secara langsung kondisi dari anggota kepolisian yang terluka mengamankan demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu, dan sesuai arahan Presiden, kepolisian RI akan menelusuri dalam kerusuhan, dan hingga sejauh ini juga sudah ada beberapa oknum yang sudah ditangkap dan dalam kerusuhan kemudian akan diproses secara hukum oleh kepolisian. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah yang saat ini berada di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Emir, silakan dilaporkan situasi terkini dari sana. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah representasi daripada kita. Bukan hanya mereka Ya, dan semuanya dan pemirsa Nusantara TV, kami sudah memantau dari siang pukul 1 siang tadi masa aksi mahasiswa ini dari sejumlah kalangan mahasiswa perhimpunan hadir begitu, dari GMNI, HMI hingga perhimpunan mahasiswa Katolik ini hadir secara langsung dari pukul 1 pagi 1 siang hari tadi, di mana masa aksi pada hari ini menuntut sejumlah aksi, dan saya akan mencoba untuk menggambarkan kepada Anda yang akan diarahkan oleh juru kamera Sebastian Pascal. Di mana jika Anda lihat di depan Anda saat ini merupakan sejumlah masa aksi mahasiswa perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Di mana sejumlah masa aksi ini menuntut beberapa tuntunan begitu, Desmona dan pemirsa Nusantara TV. Di antaranya yaitu yang paling utama adalah mereka menuntut tunjangan DPR, kenaikan tunjangan DPR ini secepatnya begitu disahkan, di mana untuk dicabut oleh DPR RI. Selain itu juga masa menuntut transparansi dari kematian Ojol Afan Kurniawan, di mana memang kita ketahui Ojol Afan Kurniawan ini gugur begitu ya pada aksi tanggal 27 malam minggu lalu. Selain itu juga dapat kami informasikan sejumlah tuntutan lainnya, diantaranya adanya reforma agraria, di mana mereka menginginkan begitu ya pemerintah untuk dapat melangsungkan reformasi agraria. Dan jika dilihat begitu ya, selain itu juga terdapat tuntutan masa aksi untuk tidak adanya tindakan darurat militer serta direvisikannya UU TNI serta disahkannya kembali UU perampasan aset. Adapun jika dapat kami gambarkan, ini lebih dari 500 masa aksi telah hadir di depan gedung DPR RI pada sore hari ini sekitar pukul 4 sore, di mana memang pengamanan begitu ya di sekitaran sini mulai tersendat. Tadi memang sekitar pukul 2 ini jalanan Gatot Subroto di depan DPR RI ini masih cukup lancar. Namun saat ini jalanan hanya dapat digunakan satu jalur, dan saya juga untuk tol dalam kota hingga kini ini masih dapat dilalui oleh kendaraan, dan keamanan dari petugas keamanan gabungan dari TNI Polri ini telah dikerahkan, di mana sejumlah Polri ini telah berada di depan gedung DPR mengamankan situasi kondisi arus lalu lintas yang memang hingga kini tersendat begitu. Jika Anda ingin menuju dari arah Sudirman menuju arah Selipi, dapat kami gambarkan jika Anda lihat memang masa aksi ini terus membanjiri begitu ya jalanan Gatot Subroto, di mana sejumlah kendaraan transportasi umum, bus-bus kota begitu tidak dapat melewati jalur mana semestinya dan hanya dapat menggunakan satu jalur saja. Selain itu juga memang tol dalam kota hingga kini masih dapat digunakan dan belum adanya penutupan oleh pihak kepolisian. Dapat kami informasikan juga tadi memang pada hari ini sekitar pukul 10 pagi hari tadi Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat bersama Kementerian Pertahanan dan juga sejumlah pejabat petinggi dari Tentara Nasional Indonesia, di mana sejumlah maksud kami pertemuan pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 yang dilakukan secara tertutup ini, di mana mereka membahas sejumlah anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan alutsista begitu di tahun 2026. Namun tadi sempat media begitu ya menyinggung terkait masalah demo yang memang masih terus bergulir. Tadi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI
menyatakan bahwa di mana memang tidak adanya aksi atau TNI hadir bukan adanya untuk mengadakan darurat militer. Wakil Panglima TNI menepis isu tersebut di mana memang TNI hadir sejak tanggal 30 melihat situasi dan kondisi di Jakarta yang memang masih cukup mencekam. Adapun tadi juga rapat yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan serta sejumlah kepala staf angkatan, diantaranya Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono, di mana tadi dijelaskan begitu ya, oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita yang menyatakan bahwa TNI dalam satu komando bersama Kementerian Pertahanan untuk dapat mengamankan situasi terkini di Jakarta, di mana juga tadi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa telah menurunkan sejumlah 500 personil. Namun Maruli tidak menjelaskan berapa banyak personil dan dari mana satuan yang hadir secara langsung. Adapun juga tadi nampak begitu pantauan kami di dalam depan gedung DPR RI ini sejumlah kendaraan taktis dari TNI maupun Polri ini telah hadir, kendaraan dari Brimob serta barikade begitu di dalam gedung DPR RI ini, sejumlah tameng-tameng dari pihak kepolisian telah digelar begitu sejak siang hari tadi untuk memantau situasi terkini yang dimana memang situasi ini terus bergulir sejak tanggal 27 lalu, dimana memang aksi lanjutan di mana masyarakat terutama perkumpulan mahasiswa terus menuntut adanya tindakan secara pasti yang dilakukan oleh DPR RI beserta pemerintah untuk dapat mengabulkan begitu ya sejumlah tuntutan yang memang hingga kini masih terbilang belum dapat terrealisasi, walaupun memang Presiden Prabowo Subianto kemarin telah memberikan keterangan bahwa sejumlah tuntutan dari masyarakat seperti pencopotan penonaktifan maksud kami sejumlah anggota DPR ini telah dilakukan, serta pencopotan nantinya tunjangan dari DPR RI terkait rumah ataupun terkait tunjangan yang mengalami kenaikan ini akan dihapus, serta sejumlah dana yang digunakan untuk kunjungan ke luar negeri ini juga akan dihapus, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan sebuah aspirasi secara damai, secara masih boleh namun secara damai dan tidak anarkis, di mana memang jika terdapat tindakan-tindakan anarkis seperti penjarahan, seperti perusakan fasilitas umum, nantinya Presiden Prabowo Subianto menjelaskan begitu kepada TNI Polri untuk dapat menindaklanjuti para oknum-oknum yang melakukan tindakan pengerusakan, penjarahan, serta kerusuhan yang terjadi di sejumlah demo sepanjang minggu ini hingga minggu September tanggal 1. Di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu demonstran. Ini menamakan bertajuk September Gelap. Di mana September Gelap ini memang jika dilihat dari beberapa aksi yang telah terjadi sejak Agustus, ini memang masih terus bergulir dan mereka masih terus menuntut. Di mana orasi-orasi ini terus dibangun. Dan tadi kami juga sempat melihat sejumlah influencer ini hadir secara langsung di depan gedung DPR RI dan mereka merasa tersentuh untuk dapat menyampaikan aspirasi bersama masyarakat dan mahasiswa, yang mana influencer yang hadir seperti Jovialda Lopez, Andovida Lopez, Ge Pamungkas, serta Ferry Irwandi ini menyampaikan selaras begitu, di mana mereka menginginkan begitu adanya tindakan atau korban-korban yang berjatuhan pada demo yang telah terjadi ini dapat secara langsung dibuatkan tim investigasi untuk di mana transparansi secara jelas kepada masyarakat, serta adapun juga tuntutan yang tadi kami sampaikan seperti tunjangan serta sejumlah revisi UU TNI, pengesahan RUU perampasan aset ini terus dilakukan. Dan tadi para influencer ini juga menghimbau kepada masyarakat beserta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi untuk secara damai, di mana memang tindakan damai ini sangat diperlukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dan untuk menghindari provokasi antar pihak yang dimana ini sejauh ini menimbulkan beberapa kali menimbulkan gesekan
antara pihak masyarakat dan juga pihak keamanan yang berjaga hingga kini. Emir, apakah aksi unjuk rasa ini hanya terjadi di gerbang depan gedung MPR DPR ataukah ada juga aksi serupa di gerbang Pancasila ataupun area belakang gedung DPR MPR? Upah tuntas terkait usul yang disampaikan oleh Ketua Presidium BEM bersama Ya, Desmond dan pemirsa Nusantara TV, memang sejauh pantauan kami tadi pagi sejak kami hadir secara langsung kami sempat melewati begitu ya di gerbang belakang gerbang Pancasila. Memang untuk jalur gerbang Pancasila sendiri ini terbuka dan memang pantauan kami di gerbang depan ini aksi massa terus berdatangan sejak siang hari tadi, di mana ini semakin ramai, semakin banyak masyarakat serta driver ojol begitu ya turut hadir. Dan jika aksi di belakang gedung gerbang Pancasila maksud kami ini, kami belum mendapatkan informasi secara pasti. Dan memang jika melihat beberapa aksi sebelumnya, aksi ketika berada di gedung DPR RI MPR, di mana memang aksi biasanya dilakukan di depan gerbang DPR RI serta gerbang Pancasila. Namun kami belum mendapatkan informasi pasti terkait berapa banyak massa ataupun apakah ada begitu ya gelaran aksi di gerbang Pancasila DPR RI. Namun mengingat jika melihat respon massa aksi pada hari ini yang cukup masif, di mana ini cukup banyak, kami rasa memang aksi-aksi ini terus bergulir dan sedari tadi masyarakat terus hadir dan dapat kami gambarkan ini masyarakat tadinya hanya di depan gerbang DPR RI, namun hingga kini sudah terdapat beberapa yang berada di Jalan Gatot Subroto yang dimana seharusnya terdapat 3 jalur begitu ya yang dapat digunakan. Namun saat ini pukul 4 sore hari jalur hanya dapat gunakan 1 jalur saja sisi sebelah kanan. Dan jika Anda melihat di depan layar Anda ini sejumlah transportasi umum seperti busway dan transportasi lainnya ini cukup tersendat, di mana ini merupakan jalan dari arah Semanggi begitu, dari melewati Jalan Gatot Subroto menuju arah sini ini cukup tersendat, dan sejumlah massa aksi juga ini memarkirkan begitu kendaraannya di sepanjang jalur Jalan Gatot Subroto. Jika Anda lihat di depan layar Anda ini merupakan perhimpunan dari mahasiswa Islam serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan gabungan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik yang hingga kini masih terus memberikan orasi-orasi membangun, menuntut keadilan, dan mereka menginginkan begitu ya adanya perwakilan dari DPR RI untuk dapat melakukan audiensi secara langsung di depan gedung DPR RI menemui massa aksi, di mana tuntutan mereka ingin melakukan audiensi secara masif dan tidak adanya aksi anarkis pada hari ini, dan mereka menginginkan tuntutan-tuntutan yang seperti saya bilang, tuntutan utama transportasi penyidikan dari Afan Kurniawan yang memang korban dari pada aksi 28 malam lalu, dan tuntutan penurunan tunjangan DPR ini langsung ditetapkan dan memang langsung dicabut oleh DPR RI, dan sejumlah tuntutan seperti perampasan aset, revisi UU TNI serta efisiensi begitu pemerintah Presiden Prabowo Subianto bukan hanya dilakukan oleh efisiensi anggaran, dan mereka menginginkan begitu efisiensi bukan hanya dilakukan secara anggaran, namun kabinet Merah Putih yang dinilai cukup gendut ini dapat juga dievaluasi untuk kinerja ke depannya. Desmona. Terima kasih Emir Hamzah untuk laporannya. Kami akan menghubungi Anda nanti ya, mengingat masa aksi yang terus bertambah sampai memenuhi badan jalan. Hati-hati jaga keselamatan. Terima kasih Emir. Baik pemirsa, kami akan putar kembali pernyataan